kitab Lukas. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, Ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" maka berkatalah ia kepada mereka, Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan
dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita masih bisa mempelajari firman Tuhan dari Lukas 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus diberi kuasa dan pimpinan oleh Roh Kudus ketika ia harus menghadapi pencobaan dari iblis. Tuhan Yesus mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan Roh Kudus. Demikian kita juga seharusnya sebagai orang percaya yang masih terdiri oleh darah dan daging, sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus
supaya kita bisa hidup benar di mata Tuhan. Segera setelah Yesus dibaptis, ia dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Di sana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Hanya karena ia dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus sanggup menghadapi iblis secara langsung dan melawan pencobaan-pencobaan yang mau melandainya. Tuhan Yesus mau kita semua orang percaya penuh dengan kuasa Roh Kudus, supaya bisa sanggup menghadapi kekuatan roh jahat, jerat dosa, kelemahan kemanusiaan, sehingga kuat beroleh kemenangan atas iblis, atas dosa, atas kelemahan dalam kehidupan, dan bisa hidup dalam kuasa kasih-Nya. Saat Yesus dicobai, sebenarnya itu adalah ujian tentang kualitas pribadi, karakternya sebagai Mesias. Macam apakah sebenarnya karakter Tuhan Yesus itu? Dan bagaimana caranya ia memakai urapan otoritas yang ada padanya? Apakah Tuhan Yesus memakai otoritas untuk kepentingannya sendiri, popularitasnya, memperoleh penghargaan, kemuliaan, kuasa, sensasi atas bangsa-bangsa? Atau Tuhan Yesus rela menanggung banyak penderitaan, kesengsaraan, asal itu sesuai dengan rencana Allah, yaitu melaksanakan rencana keselamatan dengan sempurna. Puji Tuhan, terbukti Tuhan Yesus memang benar-benar rela untuk taat dan setia melakukan rencana keselamatan Allah. Dia tidak terjebak oleh tipu muslihat iblis. Jadi hati-hati kita dengan jebakan iblis yang mau mencobai kita untuk memakai urapan, kedudukan, kemampuan, karunia, talenta, hidup untuk kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang berkompromi dengan iblis demi egonya berarti tunduk kepada kuasa jerat iblis. Mari kita berhati-hati. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari untuk mempersiapkan diri agar bisa berhasil atau masuk dalam pelayanan, dalam tantangan, dan berhasil dalam tanggung jawabnya. Hal seperti ini yang Tuhan Yesus kerjakan sangat bagus untuk kita ikuti. Berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita tetap bisa sanggup berdiri teguh walaupun banyak badai dalam kehidupan. Sebab kuasa Tuhan nyata bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus melawan pencobaan iblis dengan menyatakan bahwa di ayat 4, lebih penting, lebih daripada segala sesuatu yang lain, bahwa ia memilih hidup hanya dari kuasa firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 mencatat, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan kadang membiarkan umatnya mengalami berbagai kesulitan dan ujian di padang gurun, supaya mengajar bahwa kehidupan ini tidak hanya terdiri atas hal-hal jasmani saja, tetapi ada yang namanya kesejahteraan rohani. Kesejahteraan jasmani dan rohani sangat tergantung pada hubungan seseorang dengan Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya. Tuhan Yesus mengutip ayat ini dari Ulangan 8 ayat 3. Saat ia dicobai, kadang Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita sebagai bentuk disiplin untuk melatih kita supaya semakin taat pada perintah-Nya, semakin tabah, semakin kuat, semakin beriman, karena hanya bergantung sepenuhnya pada kasih dan kuasa-Nya. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus dicobai iblis dengan menawarkan juga kekuasaan atas seluruh kerajaan dunia. Tapi dengan tegas Tuhan Yesus menolak. Ia tidak mencari kerajaan bagi dirinya dengan cara-cara duniawi. Kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan rohani yang memerintah di dalam hati setiap umatnya melalui penderitaan hidup, penyangkalan diri, kerendahan hati, kelemah lembutan, hidup yang kudus bagi Tuhan, pengabdian dan ketaatan penuh pada kehendak Tuhan, dan perjuangan-perjuangan rohani melawan dosa, pencobaan, dan iblis. Iblis menggunakan firman Tuhan ketika ia mau mencobai Tuhan Yesus supaya berbuat dosa. Jadi kita harus berhati-hati, saudara, jika orang-orang dunia mempergunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan diri, untuk membujuk kita melakukan sesuatu yang salah atau berdosa. Jadi sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus benar-benar memahami firman Tuhan dan waspada terhadap orang-orang yang mau memutarbalikkan firman Tuhan. Saat ini iblis berusaha menjauhkan banyak orang percaya dari kesetiaan dan ketaatan serta iman pada Tuhan dan membawa ke dalam perbudakan dosa. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Waspada, waspada, waspada terhadap segala macam tipu muslihat iblis dan melawannya melalui peperangan rohani dan tegak berdiri dalam iman sampai akhir, biar kita kedapatan percaya, taat, dan setia. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9a. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, amin. Lawanlah iblis, lawanlah tipu muslihatnya dengan iman yang teguh. Sungguh-sungguh iman hanya bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan dan juga kesusahan hidup yang dilewati bersama-sama dengan Tuhan. Semoga iman kita semakin hari semakin teguh, percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Amin. Bagian terakhir, saudara, lihatlah ayat 19 mengenai penjala manusia. Apapun pekerjaan kita, jabatan kita, status kita, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh berusaha membawa, menuntun orang kepada Kristus. Ayo saudara, gunakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan untuk bersaksi pada banyak orang tentang pengalaman hidup kita dengan Kristus, tentang Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, supaya banyak orang percaya kepadanya dan mereka diselamatkan ketika mereka menerima Injil Kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua dan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.